Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nada Pradika. 666. Mungkin identik dengan angka setan gitu atau satanisme gitulah ya. Tapi bagaimana kalau misalnya 666 menjadi sebuah file exe? Nah, tepat di layar teman-teman, saya di sini memiliki file yang bernama 666.exe. Merupakan sebuah virus Trojan. Ya, sebuah virus Trojan yang pasti mematikan. Apakah benar mematikan itu? Sekarang saya akan coba tunjukkan terlebih dahulu. Di sini kalau misalnya lihat dari file description dan company-nya aja sudah aneh banget. Lihat dari tulisannya. Mungkin teman-teman kayaknya tidak bisa baca gitu karena hanya berupa simbol. Ya, file versionnya juga 6666. Dan size filenya ini sangat unik sekali, yaitu hanya sekitar 4,04 MB. Memang masih lebih besar daripada virus memes atau mungkin trojan-trojan yang kita tahu gitu lah ya. Tapi ini lumayan gitu. Nah, sekarang kita lihat propertiesnya nih. Lihat dari description-nya saja sudah aneh. Sudah benar-benar tidak bisa dibaca. Sekarang kita lihat ke details dan oke, semuanya ini ditulis dengan simbol yang sama. File description-nya, product name, copyright, legal trademarks, dan original file name-nya pun sama. Ini semuanya benar-benar sama. Product version dan file versionnya juga sama, 6666. Ada kaitannya dengan angka 6. Tapi size-nya tidak angka 6 gitu lah ya. Oke, mungkin tidak apa-apa. Tapi sekarang kita akan lihat, apakah virus ini benar-benar mematikan? Sekarang saya akan tunjukkan. Ikonnya saja sudah jelas nih ya. Menunjukkan suatu satanisme atau satanisme. Ya, pokoknya itulah ya. Sekarang saya akan jalankan. Ketika teman-teman jalankan, sudah otomatis akan berjalan di administrator. Jadi, sekarang kita akan yes. Dan apa yang kira-kira akan terjadi. Oke, dan tiba-tiba wallpaper kita langsung berubah menjadi 666. Dan PC kita berubah menjadi restarting langsung, tiba-tiba nih ya. Oke, di sini saya menggunakan Windows 10 64-bit. Dan kira-kira apa yang akan terjadi nih? Tiba-tiba PC kita merestart sendirinya tanpa saya ganggu-gugat gitu. Dan oke, ini mengejutkan sekali. Tiba-tiba muncul welcoming text seperti ini. Ini sebenarnya bisa ditambah gitu ya melalui gpedit. Tapi ya, secara tidak langsung virusnya langsung menambahkan welcoming text ke gpedit dengan tulisan seperti ini yang tidak bisa kita baca sama sekali. Ya, ini agak aneh gitu ya. Sekarang kita oke dan oke, masuk ke dalam usernya. Dan ini tampilan lock screen-nya tiba-tiba hilang. Saya menggunakan tampilan lock screen yang default gitu, tapi ini nggak ada. Oke. Teman-teman mungkin melihat keanehan di sini. Karena kenapa? Layar kita tiba-tiba melting. Tiba-tiba seperti ini. Tapi tenang, kursor kita masih bisa berjalan. Dan kalau misalnya kita hover ke sini, ke sini tuh ya. Tiba-tiba langsung mereset. Artinya apa? Ini di dalam layer gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Jadi ini bisa di reset. Kalau misalnya kita coba untuk pencet start ya di keyboard tuh, pasti akan mereset lagi gitu. Akan mereset lagi seperti itu. Dan seperti ini tuh. Akan mereset lagi. Jadi ini kurang lebih tampilan yang bisa di-refresh lagi gitu. Kalau misalnya kita refresh, nah, refresh lagi. Refresh lagi. Dan yang bikin spesialnya adalah Task Manager di disable. Teman-teman bisa lihat ya, Task Manager di sini di gray out atau tidak bisa diklik sama sekali, tidak bisa diklik. Mau Control Shift Escape juga nggak bisa sama sekali. Benar-benar nggak bisa sama sekali. Nah, sebenarnya apakah virusnya cuma sampai sini doang? Tidak, teman-teman. Ya, kalau misalnya teman-teman diemin terus, ya mungkin mau seharian, 2 hari, atau 3 hari, atau bahkan selamanya, virusnya bakal gini terus. Tapi sampai teman-teman membuka sebuah file executable, misalnya apapun itu ya. Saya contohkan di sini mungkin ya PowerShell lah ya. Kita buka tuh. PowerShell juga tidak bisa. Oke, sekarang kita coba kalau misalnya buka yang lain nih. Misalnya command prompt deh. CMD. Kita buka command prompt, kita run as administrator, dan apa yang akan terjadi nih kira-kira? Oke, tidak ada yang terjadi apa-apa karena command prompt juga kita disable. Nah, itulah. Jadi akhirnya apa? Akhirnya PC ini tidak bisa dipakai sama sekali. Dan tiba-tiba logo file 66 yang tadi kita pakai itu tidak ada ikonnya. Loh, ini kenapa nih? Coba sekarang kita buka dulu file explorer. Apakah bisa? Masih berjalan dengan normal. Dan teman-teman kalau misalnya mau buka apapun ini masih berjalan. Nah, saya akan coba contohkan kalau misalnya buka browser deh ya. Sekarang kita akan coba buka browser. Apakah bisa? Nah, itulah. Jadi, virus ini akan merusak Windows teman-teman ketika teman-teman membuka sebuah program yang berekstensi exe. Itulah.
Jadi makanya kenapa tadi saya menunjukkan gitu. Kalau misalnya teman-teman membuka program yang mungkin bukan Excel, kayak contohnya File Explorer atau apapun, itu tidak akan berefek apapun. Ya, terbuka biasa. Tapi kalau teman-teman mau menjalankan aplikasi yang berekstensi Excel, apapun itu, pasti akan langsung tiba-tiba merestart. Itu sebenarnya blue screen, tapi tadi tidak dilihat gitu ya. Langsung tiba-tiba merestart gitu. Nah, welcoming text lagi setelah kita restart seperti biasa, oke. Dan oke. Tiba-tiba lock screen langsung jadi berubah menjadi 666. Bukan hanya desktopnya saja, tapi mulai masuk ke lock screen-nya nih. Mulai 666. Dan apa yang akan terjadi? Kita lihat nih. Tiba-tiba Windows 10 kita welcoming tapi lama sekali nih. Dan seperti kayak tidak terjadi apa-apa gitu. Nah, sebenarnya disinilah mulai dari errornya gitu. Sekarang kita lihat nih. Kursor tidak ada sama sekali. Ini kursor tidak ada sama sekali. Dan mungkin bisa dibilang kita nggak bisa mencet apa-apa nih. Keyboard juga tuh, saya tidak bisa pencet apa-apa dan tiba-tiba nih, ini masuk ke dalam desktop. Dan ini adalah sebuah aplikasi. Aplikasi dari virusnya. Dan kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ini mouse, saya gerak-gerakin juga sama sekali tidak muncul kursornya. Saya pencet Windows, saya pencet apapun di sini, di keyboardnya juga tidak muncul apapun. Jadi kita hanya bisa menunggu di sini. Sampai apa? Sampai nanti tampilan sesuatu yang akan muncul. Tampilan apa? Yang pasti menakutkan, tapi mungkin tidak horor gitu, tapi menakutkan tetap untuk pengguna PC. Nah, ini screen kita sudah melting terus dan tidak akan terjadi yang lain gitu selain melting gitu. Bahkan mau kita Windows, kita apapun ini nggak bisa ini. Semuanya kita diamin, kita apapun ini tidak akan bisa. Kita hanya bisa menunggu dan kira-kira apa yang akan terjadi nih. Oke. Sekarang kita sambil tunggu, sambil pencet apapun ini, semuanya tetap tidak akan bisa. Oke. Ini semuanya akan berjalan terus dan mungkin teman-teman bisa skip gitu lah ya. Kira-kira apa yang akan terjadi nih. Oke, saya akan tanpa ada skip, saya akan coba tunjukkan nih kira-kira bagaimana dan apa yang kira-kira akan terjadi. Nah, oke, tiba-tiba layar langsung menghitam. Dan ini seperti kayaknya tidak ada terjadi sesuatu tuh. Tiba-tiba langsung mereset lagi. Ya, kita hanya bisa menunggu di sini. Tiba-tiba layar mereset lagi dan padahal saya sudah memasang tampilan layar sleep-nya itu never. Tapi tiba-tiba tadi langsung mereset lagi gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kira-kira apa yang akan terjadi dan langsung blue screen. Stop kodenya mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa kok 0xC00006? Ya, sesuai dengan kodenya dan sesuai dengan akibat dari blue screen-nya. Yaitu apa? Kita akan lihat di sini. Oke. Kenapa kok saya langsung tiba-tiba masuk ke dalam menu BIOS? Ya, artinya apa? Artinya boot manager-nya dihapus. Ya, sebenarnya bukan hanya itu aja. Tapi apa? Master boot record-nya dihapus. Mungkin tidak seperti virus MEMS atau virus yang saya sudah pernah buat juga. Maksudnya sudah pernah saya coba juga gitu ya. Yang biasanya master boot record-nya di-replace. Ini dihapus. Jadi artinya apa? Artinya ya sudah. Windows atau BIOS gitulah ya tidak akan bisa mendeteksi adanya Windows. Karena kenapa? Karena master boot record-nya sudah dihapus dan ya hasilnya seperti ini. Gitu. Oke, kenapa tadi kok blue screen-nya tiba-tiba kodenya 0006? Ya, 006 itu sebenarnya berkaitan dengan sistem driver. Yang dimana mungkin sistem drivernya ada konflik, atau mungkin ada error, atau mungkin ada korup, dan lain sebagainya. Ya, tiba-tiba langsung ke sini ya. Sebenarnya yang dituju dari si drivernya yang tiba-tiba error itu apa? Yaitu adalah si storage-nya. Jadi makanya kenapa tadi master boot record-nya tiba-tiba dihapus dan drivernya tiba-tiba hilang. Makanya kenapa blue screen-nya tiba-tiba jadi 0006. Mungkin kayak gitu. Oke, bagaimana pendapat teman-teman menurut virusnya? Apakah benar sesuai dengan namanya yaitu 666 satanisme atau bagaimana? Nah, bisa tuliskan saja di kolom komentar. Kalau misalnya ada penjelasan yang salah, kalau misalnya ada fakta menarik dari virus ini, atau ada kritik, saran, dan apapun, silahkan bisa tuliskan juga di kolom komentar. Oke. Thank you bagi teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.